Oh, ya udah kiamat turun sakit perut sana. KW bukan, dia nggak sampai segitu pengikutnya. KW itu saudara kita udah lama dia. Pengikut kiamat itu 7 ribuan apa 6 ribu gitu, yang asli. Ya lanjut lanjut Pak Tigor. Nah itu, jadi kalau ada mengaku Kristen, tapi dia menambahkan atau mengurangi yang tertulis itu bukan Kristen sejati. Kalau ngaku-ngaku banyak sih. Ngaku Nabi pun ada ya, kalau ngaku-ngaku nggak masalah. Tetapi Bapak kan bertanya yang sejati, ya kan? Madu yang asli adalah madu yang diambil langsung, bukan dicampur. Kalau yang di madu banyak. Tapi sayang yang boleh ini ya, yang apa namanya yang banyak kesempatan itu ketika kitab suci nih ya, ketika masuk kepada kitab suci itu dari terjemahan satu kepada terjemahan yang lain itu mungkin Berbeda. di situ ada distorsi Itu yang berbeda nggak masalah Pak. Berbeda itu wajar karena yang menerjemahkan berbeda. ya itulah Jadi masalahnya. kita aja berbeda. Satu ayat aja pun kita bisa memahami berbeda. Karena gini, kitab Bible misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sesama Indonesia diterjemahkan ke bahasa Batak, ke bahasa Nias, ke bahasa suku-suku di Indonesia pasti berbeda. Karena terjemahan, namanya pun terjemahan. Tapi original teks tidak berbeda. Ya, tidak Nah, berbeda. lah nanti kalau ada pemahaman contoh gini contoh. Di Jawa itu gedang itu pisang. Ya kan? Nah, di Sunda gedang itu pepaya. Tulisannya sama gedang. Ini orang Jawa kalau beli gedang di Sunda itu dapatnya pepaya nanti. Ini jadi masalah di situ. Makanya perlunya ada original text di atasnya itu kan gitu. Artinya di Sunda gedang itu pepaya, khusus memahami itu pepaya. Tetapi kalau dia itu dijawab itu pisang. Dan nanti kalau berdebat yang berdebatnya itu ya, yang berdebatnya orang Jakarta, gitu kan? Nah, kata orang di Jakarta nggak tahu bahasa asli orang Jawa dan orang Sunda. Menurut saya ini adalah pisang, enggak ini ada pepaya, gitu. Ya, saya ngerti. Angka 6 dan angka 9. Ada posisi tepat yang melihat angka 6 itu 6. Tetapi kalau posisi lain dilihat angka 9 itu 9. Saya pernah dengar Ustaz Puas ya. Ustaz apa namanya itu? Puas itu berkhotbah. Kalau ada mazhab Maliki, mazhab apa ada 4 mazhab itu, kalau di satu daerah ada mazhab ini jangan masuk ke situ. Nggak apa-apa. Kalau mazhab itu benar menurut mereka silahkan. Ada beberapa mazhab pengajaran. Kalau itu Maliki, apa tolong ulangi saya dulu Bang. Mazhab apa yang ada? Mazhab apa? Imam Maliki, Imam Hanafi, Nah, Maliki, Hanafi, satu lagi apa? Hambali. Hambali. Oke, gini, kalau di situ Hambali, kita mazhab Maliki, jangan kita masuk ke sana. Nggak apa-apa. Silakan Hambali kita hargai bahwa itu Hambali. Maliki kita hargai itu Maliki. Bukan berarti Maliki bilang kata bahwa itu salah, bukan. Jadi kalau mengatakan itu pisang atau pepaya, mereka di Jawa mengatakan pisang, ya kita hargai bahwa itu pisang di Jawa. Tapi kalau itu di Sunda adalah pepaya, kita hargai bahwa itu pepaya. Itu menurut Sunda. Enggak masalahnya enggak begitu. Kalau ini kan kalau masalah kalau imam madhab itu kan buruhiyah, maksudnya itu cabang-cabangnya saja, ya kan? Ini kalau kita ibaratkan antara pisang namanya gedang ini, ya, kita ambil di dalam ininya. Lah kalau contoh yang paling mudah Pak, Allah itu ismu zat, ya kan? Allah itu adalah nama Allah sesembahan, ya kan? Nah, begitu diambil oleh Kristen dinamakan jadi apa nama? Jadi generic name. Ini kan jadi masalah, Pak. Sedang di Islam itu kan itu ismu zat, nama zat itu Allah itu. Baik. Kalau bahasanya kalau presiden itu ya Jokowinya itu ya Jokowi. Saya jawab Pak ya. Nah, diambil Kristen jadi presiden. Nah, inilah Saya jawab ya. lanjut Saya Gus Petik, saya
mau minum kopi ya. Jadi gini Pak, pertanyaan Bapak itu oke. Presiden itu adalah lembaga. Presiden itu bukan nama, tapi presiden lembaga kenegaraan. Setiap negara punya presiden, dan setiap presiden itu punya nama. Jadi, di Keluaran 6 ayat 1-2, firman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Keluaran Tetapi apa tuh? dengan Keluaran berapa, Pak? namaku, tetapi dengan namaku Tuhan." Keluaran 6 ayat 1-2. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Allah itu adalah lembaga. Nah itu masalahnya. Sebentar Pak, setiap suku bangsa punya Allah, semua sembahan. Di 1 Tawari 16 ayat 26, setiap Allah suku-suku bangsa adalah berhala. Tapi Tuhan orang Israel adalah yang benar. 1 Tawari 16 ayat 26. Roma 3 ayat 29. Apakah Allah Israel hanya Allah orang Israel saja? Bukan. Allah Israel adalah Allah bangsa-bangsa. Jadi artinya itu terjemahan, Pak. Jadi orang Israel mengatakan Yahweh, YHWH itu nggak bisa disebut namanya, makanya disebut Adonai Asep. Jadi nama-nama itu itu baik. Jadi kalau Bapak membaca Bibel, jangan pahami secara Al-Quran. Kalau di Al-Quran Allah itu nama, ya kami hargai, kami hormati. Itu kan Al-Quran. Tapi kalau di Bibel itu banyak nama. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Itu ada tertulis di Keluaran 6 ayat 1. Itu Pak. Jadi kalau misalnya tadi pisang itu di Jawa, di Sunda itu pepaya, sebagai orang Sunda memahami bahwa itu pepaya. Tetapi sebagai orang Jawa memahami itu pisang. Tapi jangan memaksakan pemahaman Sunda kepada orang Jawa bahwa pepaya itu pisang. Itu contoh kecil Pak ya. Sama seperti angka 6 sama angka 9. Angka 6 dilihat pada posisi 6 itu benar 6. Tapi pada posisi terbalik 6 itu bisa angka 9. Jangan dipaksakan yang melihat angka 6 pada posisi benar, sementara yang lain melihat itu 9. Itu kan hanya ini aja Pak Dokter, itu kan hanya ilustrasi saja, ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Karena apa? Karena itu tidak menyentuh masalah usul, nggak menyentuh pada kepentingan prioritas, ya. Original teksnya Pak. Nah, Original makanya teks itu gini Pak. Gini Pak. Israel diterjemahkan ke Tuhan lain. Itu masalah Lah. Original teks yang mana, Pak? Perjanjian lama, original teksnya itu bahasa Ibrani. Perjanjian baru yang mana? Itu perjanjian baru itu bahasa Yunani. Ya, diterjemahkan ke bahasa Belanda. Lalu diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi, baru Melayu rendah, baru ke bahasa Indonesia. Gak akan Jadi, bisa, Pak. ya, Bahasa Ibrani dan bahasa lain itu lain itu tidak mampu masuk kata bahasa Ibrani karena terlalu Gini yang saya maksudkan begini Pak nih. Kedokteran, bahasa Latin tidak sanggup, bahasa Indonesia tidak sanggup menerima bahasa apa kedokteran Latin. Jadi memang tidak mampu. Tapi kenapa seakan-akan kau berkata itu memang mampu? Kata bahasa Indonesia itu tidak mampu menampung bahasa Latin itu. Gini Pak Dokter. Ini kan permulaannya kan dari Bapak Ibrahim nih. Kalau saya ngambil istilah Gus Petik nih ya. Mohon izin Gus Petik kalau ngomong Nabiullah Ibrahim, Bapak Ibrahim. Nah, jadi Bapak Ibrahim itu kan punya anak dua. Satu Ismail, satu alaihissalam dan Ishak alaihissalam, kan. Nah, kalau dari jalur dari Ismail alaihissalam, ya kan, tentu Nabi Ibrahim alaihissalam ini memperkenalkan nama Tuhannya itu pasti namanya satu kan, Allah. Ya, gitu kan? Karena apa? Karena ternyata ketika kita deteksi mulai dari ini ya, Nabi Muhammad itu punya bapak namanya Abdullah. Ada kalimat Allah di situ, Abdul dan Allah, kan? Berarti orang Quraisy ini mendapatkan nama Allah itu dari bapaknya, ya kan? Abdullah mendapat dari Abdul Muthalib, kan gitu, dari Syaibah bin Hashim, lalu kepada Abdul Manaf,
lalu ke atas, ke Kaab, lalu ke Adnan langsung itu mendapatkan daripada bapaknya, ya gitu namanya, apa namanya, yaitu Udad bin Amaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Baus, terus sampai ke atas, sampai Nabiullah Ismail alaihissalam yang mendapatkan nama itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kan gitu kan. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu terdeteksi masih nama Allah sampai yaitu Sayyid Abdullah, yaitu bapaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan gitu. Nah ini berarti Islam ini mendapatkan nama Allah, kalimat Allah yang itu nama Ismudzat, itu adalah dari keturunannya terus sampai ke atas sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Nah pertanyaannya sekarang begini ya, jadi ke Kristen itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kapan? Tahun berapa? Duluan mana Islam antara Islam dan Kristen di Indonesia? Monggo Gus Petik lanjut ya. Saya belum dikasih waktu sama yang tuan rumah ya, saya diam. Oh, lanjut Bang, lanjut. Gus, dari tadi itu bebas di sini. Yang penting kan. Pak, saya minta izin, saya mau kerja. Mohon maaf ya, aduh. Laitigor, boido sautik. Iya. Au do kontuau, Laitigor. Silakan. Laitigor. Baik, Mak, baik. Songoni dolai. Minta waktunya sedikit untuk Laitigor ya, semoga sehat selalu. Aku mengutip tadi Laitigor mengatakan kenapa gereja-gereja di Eropa sana pada sepi dan memang presentasi kekristenan itu menurun ya, dan itu banyak data bisa kita akses menurun ya. Dan tadi aku juga baru mendengarkan penjelasan dari seorang pendeta muda dan sangat bagus penjelasannya ya, komprehensif. Menurun memang. Tadi Laitigor mengatakan menurunnya itu karena mereka menambahi dan mengurangi kitab suci. Tolong kalau saya salah diluruskan nanti. Betul. Ya. Betul gitu lah. Saya jawab. Ini terakhir ya. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 saya baca. Namanya wahyu sudah terjadi. Wahyu ini pasti digenapi, ya, pasti terjadi karena sudah dinubuatkan. Wahyu 22 ayat 18-19 saya bacakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Artinya, orang datang kepada Yesus karena Bapa yang menariknya. Kalau Bapa berkenan kepada setiap orang, pasti datang kepada Yesus. Di Yohanes 17 ayat 2, bahwa yang diberikan Bapa kepada Yesus, maka Yesus memberikan kepada yang diberikan itu hidup yang kekal. Jadi banyak orang menafsirkannya, artinya udah palsu. Setiap yang palsu itu pasti akan ditinggalkan, perlahan namun pasti. Janji-janji palsu itu perlahan namun pasti akan dirasakan orang, dan setelah orang merasakan ada kepalsuan, pasti ditinggalkan. Karena di Wahyu itu hanya ada seorang laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan di Wahyu 12 ayat 5 yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada dan besi. Jadi seorang laki-laki itulah yang diikuti. Selama ini orang-orang denominasi mengikuti teolog-teolog atau bapak-bapak gereja yang menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Contoh, baptisan. Ada yang selam, ada yang percik. Di manakah yang benar? Ini contoh kecil. Ada juga tentang perpuluhan. Ada yang memberi, ada yang tidak. Di mana yang benar? Tritunggal Wanes, di mana yang benar? Artinya, karena ada yang mengajarkan dengan pemahamannya, Tritunggal memahami Tritunggal, Wanes memahami Wanes, dan akhirnya pro dan kontra. Padahal ajaran itu satu.
Itulah yang dimaksud, hanya ada satu. Di bawah kolong langit ini hanya ada nama Yesus. Tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Tetapi faktanya mereka tidak mengerti. Mereka bilang, kami gereja yang paling lama, kata Ortodoks. Kami juga lama, kata Assyria. Kami juga lama, kata Katolik. Jadi Katolik, Ortodoks, dan Syria memang bekerja sama membangun kitab ini. Orang Ortodoks mengatakan bahwa Alkitab itu kitab kami. Karena yang menulis bapak-bapak kami. Tetapi orang Protestan bilang, kalian menerjemahkan salah. Contoh, kalau ada uangmu, sebentar ya, bagaimana? Artinya, Udah. ketika Martin Luther bilang bahwa orang pastor dulu kesalahan gereja bilang kalau uangmu banyak, dosamu diampuni. Dulu Alkitab ini kan nggak bisa, Bible ini nggak bisa dipegang oleh orang awam, hanya pastor yang memegang. Ternyata setelah diselidiki tidak ada yang tertulis kalau dikasih uang banyak dosanya diampuni. Itu diprotes oleh Martin Luther. Akhirnya Martin Luther pun memiliki pengikut. Banyak pengikut, banyak teolog-teolog memahami sendiri dengan pemahamannya sendiri, banyak pengikutnya sampai sekarang. Dan di Wahyu 18 ayat 4 itu semua harus ditinggalkan. Kalau tidak, mereka akan mendapat malapetaka dan tidak bisa masuk surga. Kekristenan sudah ditolak. Di Wahyu 2 ayat 3, kekristenan sudah murtad. Mereka sudah makan anggur percabulan, artinya mereka menerima ajaran-ajaran yang dicampur dengan penafsiran-penafsiran. Tetapi di Wahyu 6 ada seorang yang masih murni, yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Seorang itulah yang menang. Dia yang menang, yang di Wahyu 2 ayat 7, yang makan dari buah pohon kehidupan. Di Kejadian 3 ayat 22, ada buah pohon kehidupan, jika dimakan buahnya, hidup selama-lamanya. Itu di Taman Eden. Yang bisa memakan itu hanya dia yang menang tadi. Di Wahyu 2 ayat 7, di Wahyu 22 ayat 2 dan 14 ada buah pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 19 juga ada buah pohon kehidupan. Jadi yang makan buah pohon kehidupan itulah yang bisa masuk surga. Makan maksudnya melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makan di sini mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya. Sementara banyak denominasi gereja mengerti firman Tuhan dengan pemahamannya sendiri. Contoh tadi, ada yang kasih perpuluhan, ada yang tidak. Ada baptis selam, ada yang percik. Siapa yang benar? Ada yang Tritunggal, ada yang Wanes. Siapa yang benar? Jadi bingung. Jadi makanya Tuhan berkatakan itu semua Tritunggal tidak ada tertulis di kitab Bible. Wanes tidak ada tertulis. Kata Wanes tidak ada tertulis. Artinya mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Yang tidak tertulis mereka lakukan. Sementara yang tertulis mereka tidak lakukan. Karena waktu saya terbatas, mohon maaf ya. Nanti saya akan masuk Pak Cilupa, teman saya, sahabat saya, selalu undang saya, Pak Hos juga, Pak Kucang Oyot juga. Nanti kalau saling menuduh ya, padahal kalian itu sama semua. Bukan, mereka memahami masing-masing. Sama seperti tadi, pisang kata orang Jawa, pepaya kata orang Sunda. Tapi orang Sunda memahami bahwa itu pepaya, mereka sepakat itu pepaya. Pemahaman mereka itu pepaya. Tapi menurut orang Jawa itu pisang. Nah itu seperti itu. Tapi orang Jawa nggak salah, orang Sunda nggak salah. Oke, mohon maaf Pak ya, saya mau kerja, mohon izin ya. sorry, saya mau kerja. Mohon maaf ya, saya keluar. Tidak lah. Oke, begini ya. Kalau kita cermati dengan seksama, tanpa mengurangi rasa hormat aku sama Lai Tigor lurus tadi, ya, terjadi sebuah logika falasi, ya, kesalahan berpikir yang sangat fatal. Karena aku berpijak pada penjelasan pertama beliau adalah menambahi dan mengurangi kitab suci, bukan penafsiran. Namun kemudian yang dijelaskan beliau justru masuk ke dalam penafsiran. Itu loh. Jadi rancu. Seharusnya
yang dibahas adalah apa yang terjadi ketika terjadi penambahan dan pengurangan kitab suci, bukan masalah penafsirannya. Memang kita tahu terjadi katakanlah sebuah suasana yang kacau di dalam dunia kekristenan. Dalam konsep teos itu kacau. Lahirlah Paneses yang tidak puas dengan Tritunggal. Di samping itu ada lagi yang Kristen Tauhid. Tritunggal aja setelah saya diskusi dengan beberapa saudara Kristenku macam-macam. Setidaknya Tritunggal yang mainstream itu memahami Allah Bapa, Putra, dan Kudus itu setara. Tetapi dua saudara Kristenku mengatakan Tritunggalnya nggak begitu. Bahkan dikatakan dengan tegas Bapa itu yang absolut, sedangkan Putra dan Roh Kudus itu relatif. Artinya mereka menuhankan juga sesuatu yang relatif. Padahal dalam logika berpikir, sesuatu yang bisa dituhankan itu adalah sesuatu yang absolut. Kan begitu. Jadi memang amburadul. Cuman sekali lagi, ya, tadi kita mengalami lompatan diskusi yang acak, jadinya nggak bisa ditarik benang merahnya. Kan beda antara penambahan pengurangan kitab suci dan penafsiran atau terjemahan. Gitu loh. Abah tadi masuk ke dalam terjemahan, bukan menambahi dan mengurangi kitab suci. Aku akan megang kata-kata beliau yang dikatakan, ya, siapa yang menambahi dan mengurangi kitab suci itu kan bermasalah, ya, tidak selamat. Maka kita tahu, ya, kelahiran Protestan dari rahim Katolik itu bermasalah dalam kitab suci. Ada satu kitab yang merupakan kumpulan dari sekitar 10 atau 11 kitab, ya, yang disebut sebagai Deuterokanonika, itu ditolak oleh Protestan. Itu ditolak. Ketika Bapak Luther menulis ulang kitab suci untuk gerbong yang dia bidani, dia lahirkan setelah keluar dari Katolik, ya, Deuterokanonika itu tidak disertakan lagi. Kalau itu yang menjadi alasan tadi tidak bergeser kepada penafsiran, maka probability antara Katolik dan Protestan sebagai denominasi kekristenan terbesar di dunia ini nggak boleh sembarangan mengklaim kami pasti masuk surga. Kan itu ada debat tebel yang jadi yang benar yang mana? Dengan premis yang menambahkan dan mengurangi kitab suci itu neraka. Sekarang mana yang menambahi, mana yang mengurangi? Karena bagaimana Deuterokanonika itu dipandang berbeda oleh Katolik dan Protestan. Kita coba pakai logika nalar. Seandainya Deuterokanonika itu wahyu, maka celakalah Protestan karena mereka menolak. Sebaliknya, kalau Deuterokanonika itu adalah bukan wahyu, maka celakalah Katolik karena mereka memasukkannya ke dalam kumpulan wahyu. Jadi nggak bisa kedua-duanya masuk surga, nggak bisa. Kalau parameternya penambahan dan pengurangan. Begitu juga ketika tadi dikatakan sayangnya Abah masuk ke dalam penerjemahan, Abah kurang teliti. Masalah pisang, masalah jadi kates, masalah apa, itu terjemahan. Seharusnya Abah tidak masuk ke sana. Kita masuk dalam konten kitab sucinya, karena kan yang disebut tadi kan penambahan dan kekurangan. Pertanyaannya itu bagaimana bisa masuk kisah tentang perempuan yang berzina di dalam kitab Yohanes? Kitab itu tidak ada dalam segala macam yang disebut bahan-bahan kitab suci, ya, kodek-kodek itu nggak ada perempuan yang berzina itu. Jadi kalau kita baca, ya, perempuan yang berzina itu tidak termasuk kitab suci. Lalu kan itu ditambahkan. Lalu bagaimana? Itu ditambahkan kemudian itu. Makanya oleh Om Remi Silado kemudian digubah dan dinyanyikan oleh Doel Sumbang, Yesus pun mencintai pelacur. Itu kerangka berpikirnya, idenya dari perempuan yang berzina itu ndak ada, kan itu ditambahkan. Begitu juga baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu debatable karena kitab Matius tidak sampai di situ. Seharusnya Abah bermain ke sana, bukan bermain di terjemahan. Kalau bermain di terjemahan dia lolos seperti tadi. Inilah pentingnya kita memahami apa yang disampaikan oleh teman kita diskusi, sehingga dia akan bisa sesuai dengan apa yang dia katakan.
Begitu. Kalau terjemahan penafsiran itu bisa-bisa saja. Tapi kan bukan itu yang jadi masalah. Kita bisa bayangkan kalau Deuterokanonika itu ada sekitar satu kitabnya aja 100 ayat, 100 tinggal ngalikan berapa kitab itu? Kalau nggak salah 10 atau 11 kitab. Berapa jumlah ayat yang berbeda antara Katolik dan Protestan? Bukan hanya 1-2 ayat. Banyak ayat, gitu loh. Maka mana yang masuk surga? Dari situ kan akhirnya kita tahu bahwa memang agama ini bermasalah. Agama ini bermasalah tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara Kristenku, gitu loh, ya. Tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di Eropa, itulah yang aku katakan, aku memahami keluar dari mainstream, ya. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya, ya, matahari terbit dari barat. Memang secara sains itu bisa dibuktikan ada probability matahari terbit dari barat. Monggo, silahkan. Tetapi dalam perdebatan-perdebatan yang aku lakukan dengan para sesepuh-sesepuh Islam, aku katakan, sorry, aku tidak memahami begitu. Aku memahaminya adalah Kanjeng Nabi telah memberikan, ya, sebuah informasi bagi kita bahwa Islam itu akan tumbuh di barat dan sekarang sudah bisa kita saksikan. Jadi itu yang dimaksud, ya, tanpa aku mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudaraku yang memahami hadis itu, ya, bahwa benar-benar matahari terbit dari barat, monggo, karena secara sains memang bisa dibuktikan. Cuman aku tidak lari ke dalam saintis, tapi ke sosialisnya, dari kehidupan humanismenya. Alhamdulillah Islam sekarang tumbuh pesat di dunia barat. Informasi yang aku terima sekarang di New Zealand ada pensahadatan massal di lapangan. Bagaimana itu? Dan teman-temanku tolong otaknya itu dipakai. Kalau sudah bicara barat dan timur, jangan terus harafiah. Jangan harafiah, ya. Ya, itu bisa saja tidak berbicara secara geografis, oh di barat sana itu, ya di timur sana itu, gitu. Kalau kita baca Al-Quran harus hati-hati. Dia juga berbicara tentang peradaban. Dunia ini terpecah menjadi 2 peradaban, barat dan timur. Islam kagak kemana-mana. Islam tidak mau barat, Islam tidak mau timur. Islam independen, dia punya diri sendirinya. Islam punya peradaban tersendiri. Silakan baca di Quran surat tentang apa itu? Cahayanya menembus cahaya. Nanti tolong dibantu Abah, itu surat apa? Tolong dicari. Tentang miskat. Itu Islam. Dia tidak di barat, tidak di timur. Peradaban kita sebagai orang Islam seharusnya tidak terpengaruh barat dan timur. Karena kita punya aturan main sendiri. Masalahnya dari sekian kita, siapa atau berapa yang mau belajar Islam? Kita bisa lihat fenomena yang ada di dunia virtual. Kita berbicara YouTube, kita berbicara TikTok. Yang rame itu kan dalam dunia perdebatannya, yang bombastis, yang ho-ho-hi-he. Tetapi kalau kita sudah mendiskusikan tentang Islam dalam keilmuan, semua pada minggat. Powernya, pesertanya bisa dihitung dengan jari. Jadi kita asik dalam dunia-dunia perdebatan saja, dunia-dunia yang bombastis saja. Apakah itu tidak boleh? Boleh, silahkan, tidak ada yang larang. Tetapi jangan lupa, jangan ditinggalkan tentang keilmuan. Kanjeng Nabi kan pernah bilang, jangan berangkat perang semua. Di antara kalian harus ada yang menuntut ilmu. Padahal perang itu penting, tetapi menuntut ilmu itu juga sangat penting. Disitulah lebihnya orang yang punya ilmu. Tapi di antara kita, siapa yang gemar terhadap ilmu? Kalau kita lihat fenomenanya lebih senang masuk dunia-dunia perdebatan doang. Ya. Jadi begitu. Kembali ke nama Allah. Ke nama Allah. Abah tadi seharusnya bilang, ya, dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kalau dimasukkan ke original teks, alif lam lam ha itu tidak muncul. Begitu loh. Itu muncul dalam terjemahan. Artinya memang nama agung alif lam lam ha itu tidak diberikan kepada mereka, kepada saudara kita. Saudara kita itu oleh Bapak Abraham diperkenalkan dengan nama YHWH.
Kemudian Bapak Abraham mengenalkan kepada garis Ismail dengan alif lam lam ha. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya di terjemahan. Kalau mereka menerjemahkan, maka suka tidak suka, ya, terima atau tidak terima, mereka harus mengakui nama alif lam lam ha itu karena tidak ada di original teksnya baik PB maupun PL, adanya di PT. Tahu PT kalian? Perjanjian terakhir. Jadi kalau Torah dan berikutnya itu perjanjian lama, monggo. Kalau Injil dan berikutnya itu perjanjian baru, monggo.